Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nida Husna Andrean dengan NPM 181000492 dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Saya mengambil program kekhususan Hukum Internasional. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional di bawah bimbingan dosen Bapak Rosa Tejabuana SHMH. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal tentang hukum perjanjian internasional. Hukum perjanjian internasional diatur dalam Konferensi Wina tahun 1969. Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih membuat hubungan antar negara dengan ketentuan hukum internasional. Dalam ratifikasi hukum nasional diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Lalu untuk subjek hukum perjanjian internasional ada beberapa, terdiri dari negara, organisasi internasional non-pemerintah, perusahaan transnasional, dan individu. Lalu ada 3 jenis hubungan kerjasama dalam hukum perjanjian internasional. Yang pertama ada multilateral, yang kedua ada regional, dan yang ketiga ada bilateral. Pada umumnya, hukum perjanjian internasional dibuat untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi, dan juga untuk mengembangkan sektor-sektor tertentu pada negara yang melakukan perjanjian. Biasanya, sektor-sektor tertentu bergerak pada bidang pertanian, perekonomian, pertahanan, dan lain-lain. Berbicara akan prinsip dari hukum perjanjian internasional, itu dibagi 4, yaitu yang pertama ada free consent atau kebebasan berkontrak, yang artinya adalah mengikat bagi para pihak dan hanya untuk mereka saja. Lalu yang kedua ada good faith atau itikat baik. Maksudnya adalah asas dasar dalam melaksanakan hubungan secara umum dan diakui sebagai prinsip yang fundamental. Ketiga ada pacta sunt servanda. Artinya, kesepakatan yang harus ditepati setelah adanya pemberlakuan. Yang terakhir ada rebus sic stantibus, yang artinya adalah setiap perjanjian memuat ketentuan secara tersirat akan tetap diberlakukan dan berlaku selama keadaannya sama. Nah, kemudian ada beberapa bentuk perjanjian internasional yang biasa digunakan. Yang pertama ada agreements atau persetujuan. Biasanya pembahasan dalam bentuk perjanjian ini merupakan hal yang spesifik, contoh, upaya pemberantasan korupsi, dan soal perpajakan. Dan hubungan yang dilakukan adalah hubungan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional. Lalu ada MOU atau Memorandum of Understanding. Adalah hubungan antar dua negara yang melakukan kerjasama bilateral, contohnya untuk meningkatkan sumber daya di negaranya. Dan ada Letter of Intent yang merupakan dokumen yang menunjukkan keinginan para pihak untuk membuat perjanjian yang lebih kuat. Perjanjian internasional tersebut tidak dapat langsung berlaku, karenanya harus melewati beberapa proses. Yang pertama, adanya ratifikasi hukum baik internasional maupun nasional. Biasanya, jika hukum nasional itu ditetapkan pada undang-undang dan peraturan presiden. Dan yang kedua ada implementasi, yaitu dengan cara peninjauan kembali atau biasa disebut MONEF, monitor dan evaluasi. Kritis dapat batal jika kedua belah pihak telah bersepakat. Lalu, hal-hal terkaitnya adalah urgensi dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dan tidak selamanya perjanjian yang dibuat oleh pihak yang melewati batas negara disebut perjanjian internasional. Mengapa demikian? Karena salah satu syarat untuk melakukan perjanjian internasional adalah yang dilakukan oleh subjek hukum internasional. Sekian hal yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.